Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 19 Maret 2024, Pekan kelima Prapaskah, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegak hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku mendoakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mada. Inilah waktu yang tepat,
untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Mazmur 9b. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab milikmulah kerajaan Allah. Ya Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau menyembunyikan diri di waktu kesusahan? Orang durhaka menyusun rencana busuk dalam hatinya. Tak kenal lelah ia mengikhtiarkan yang jahat. Orang berdosa membanggakan kekejian hatinya. Orang angkara menyombongkan keserakahannya. Orang angkuh menghina Tuhan. Allah takkan melampiaskan keamarahnya. Ia takkan mengganggu rencanaku, dan aku akan unggul selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, orang jahat tidak ambil pusing akan perintah-Mu. Ia menentangnya mati-matian. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah. Pasti aku tetap muncul dan takkan siap. Mulutnya penuh kutukan, tipu muslihat dan kekerasan. Lidahnya penuh kelaliman dan kejahatan. Ia mengadang di tengah alang-alang dan membunuh orang yang tak bersalah di tempat sunyi. Matanya mengintai si malang. Seperti singa ia mengendap di balik semak.
Ia mengendap untuk menangkap si malang. Ia menyergap dan menyeretnya pergi. Orang sial itu terjerat dalam jaring. Si celaka terperosok ke dalam perangkap. Orang jahat berkata dalam hati, Allah sudah lupa. Allah tak memperhatikan, takkan melihat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Bangkitlah ya Tuhan Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan kau lupakan orang yang tertindas. Mungkinkah orang jahat menghina Engkau selamanya? Mungkinkah kau biarkan dia berpikir Allah takkan membalas? Pandanglah kesusahan si malang. Bertindaklah dengan kekuatan tangan-Mu. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkau yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang berdosa dan balaslah kejahatannya. Mungkin dosanya luput dari pandangan-Mu. Tuhanlah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah bangsa kafir lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin. Arahkanlah perhatian-Mu dan condongkanlah telinga-Mu. Belalah para yatim piatu dan kaum tertindas. Jangan sampai orang aku menabur ketakutan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang.
Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Mazmur 11. Bapa berkenan mengutus puteranya demi kita kaum miskin. Tolonglah ya Tuhan, sebab habislah orang jujur. Lenyaplah orang setia dari antara umat manusia. Dusta belaka yang dibicarakan satu sama lain. Bibirnya manis tetapi hatinya mendua. Semoga Tuhan merenggut semua bibir yang lincir, semua lidah yang berbicara sombong. Kata mereka, lidahlah kekuatan kami. Bibirlah senjata kami, siapa dapat mengalahkan kami? Tuhan bersabda mengingat jeritan orang miskin dan rintihan kaum tertindas. Sekarang aku bangkit. Aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengharapkannya. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak teruji yang dimurnikan 7 kali dalam api. Engkau ya Tuhan memelihara kami. Engkau melindungi kami sejak dahulu ya Allah kekal. Orang berdosa berkeliaran di mana-mana, menggali lubang perangkap untuk sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Bacaan dari kitab Bilangan bab 14 ayat 1 sampai 25. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir.
Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun.' Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah
tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok, dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama Pastor dari As atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-145. Simeon menyerahkan Yesus pada ibunya. Dia hanya menderita waktu mendampingi Yesus untuk sementara waktu. Akan tetapi kita jauh lebih bahagia daripada Simeon. Kita bisa saja berada bersamanya selalu jika kita mau. Dalam komuni kudus, Dia datang tidak hanya berada di telapak tangan kita, tetapi masuk ke dalam hati kita. 146. Bagi siapapun yang mencari sesuatu hanya untuk menyenangkan Allah semata dan demi keselamatan jiwanya, segala kebutuhannya tak akan pernah berkekurangan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara, kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di berbagai belahan bumi segera berlalu. Marilah kita doakan juga mereka yang terpuruk akibat dosa yang membelenggu. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut dan menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Dan bagi mereka yang terpuruk karena wabah yang berkepanjangan ini, terpuruk secara ekonomi, semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami mengabdi Engkau dengan tekun. Semoga pada zaman kami ini, umat-Mu berkembang dalam keutamaan dan bertambah dalam jumlah. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.